Siapa dia? Sayang, jangan tegang. Aku baik-baik saja. Hanya saja Fei Fei sedang hamil. Dia hamil. Apa hubungannya denganmu? Dia mengandung anakku. Itu anakku. Kamu. Kamu selingkuh di belakangku. Sayang, omong kosong apa ini? Fei Fei, dia kanker stadium akhir. Tidak akan hidup lama lagi. Satu-satunya keinginannya, ingin punya anak. Aku tidak tega menyaksikan detik-detik terakhir hidupnya. Masih ada penyesalan membantunya hamil. Apa? Kak Shu, maaf ya. Takut mengganggu pekerjaanmu? Aku dan Kak Song tidak memberitahumu lebih awal. Fei Fei, kami adalah bayi tabung. Tidak ada tindakan nyata. Jiangsu tidak akan marah. Lagi pula sayang, bukankah kamu selalu ingin jadi ibu? Sekarang dapat anak gratis. Kamu pasti senang kan? Senang? Kak Shu, syukurlah kalau kamu senang. Dengan begitu, hatiku tidak akan terbebani. Setelah aku meninggal, anak ini aku titipkan padamu. Aku harus membesarkan anak ini? Tentu saja. Orang tua Fei Fei sudah meninggal. Dia juga tidak punya uang. Dia tidak akan mampu membesarkan anak. Sedangkan kamu, pekerjaanmu bagus, gajimu tinggi. Sudah pasti kami harus bantu dia besarkan anak. Betul, Shu. Jangan terlalu pelit. Bukankah semua biaya makan, minum, dan tempat tinggal keluarga kita selama ini kamu yang menanggung? Sekarang, hanya ada satu anak lagi. Tidak akan menghabiskan banyak uang kok. Betul. Bagaimanapun, itu anak Xiao Song. Siapapun yang melahirkan, sama saja. Jinsong, apakah anak ini benar-benar harus ada? Tentu saja, ini anak pertamaku. Lagi pula, perkiraan lahir Fei Fei sudah dekat. Anak itu pasti akan dilahirkan. Kenapa istriku? Kamu keberatan? Tidak keberatan. Kalian silakan melahirkan dengan tenang. Aku yang akan membesarkan anak itu. Sudah kubilang kan? Jiangsu pasti akan menerima anak itu. Kak Shu, dia benar-benar orang baik. Menantu perempuanku yang baik. Ayo, Fei Fei. Aku akan mengantarmu untuk pemeriksaan prenatal. Hati-hati. Pelan-pelan. Apa kalian benar-benar menganggapku, Jiangshu, sebagai sapi perah? Anak itu akan kubesarkan. Mimpi saja. Kalian ingin punya anak, kan? Baiklah, setelah anak itu lahir, aku akan langsung pergi. Aku ingin lihat saja, dengan apa kalian akan membesarkan anak itu. Atasan, saya sudah memikirkannya. Saya menerima tugas dokter lintas batas. Nona Jiang menjadi dokter lintas batas, berarti harus melepaskan semua identitas dan status dan hubungan pribadi. Dan lagi, konflik sering terjadi di luar negeri. Nyawa bisa terancam kapan saja. Atasan, menjadi dokter lintas batas selalu menjadi impian saya. Tim butuh elit seperti kamu. Tapi, lebih berharap. Pertimbangkan matang-matang. Bagaimanapun juga, kamu belajar di luar negeri selama setahun. Baru kembali ke suami. Apakah kamu tega meninggalkannya? Saya akan kembali berdiskusi dengan keluarga, lalu memberikan jawaban kepada Anda. Atasan, saya sudah memikirkannya. Saya akan mengambil misi dokter lintas batas itu. Baik. Saya akan segera mengaturnya. Dokter Jiang, suami ingin Anda memeriksa ibu hamil. Jangan tegang. Kak Song, Tidak apa-apa. Bayinya sangat sehat. Benarkah? Bagus sekali, sayang. Ayah tidak sabar bertemu denganmu. Dulu, aku tidak tahu kamu suka anak-anak seperti ini. Sayang,
Bagaimana kalau kita tidak punya anak? Anak-anak sulit dibesarkan. Kita berdua saja, tanpa anak. Nikmati hidup berdua. Kalau begitu, baiklah. Kak Song, cepat dengarkan. Bayi kita sepertinya bergerak. Benarkah? Aku dengarkan. Aduh, sayang, ini ayah. Ayah. Sayang, kamu tadi telepon siapa di luar? Kamu salah dengar. Mana mungkin aku pergi? Itu cuma telepon iseng. Tidak ada yang penting. Saya masih perlu melapor ke dekan. Segera menemui kamu. Oke, kamu duluan saja. Bagaimana? Semuanya normal. Bayinya sehat. Bagus sekali. Xiao Song, kamu harus bujuk Jiangshu baik-baik. Jangan sampai dia kabur. Cucu kesayanganku masih menunggu dia menafkahi. Jin Song, kalian sekeluarga makan dariku, minum dariku. Aku ambil kembali semua. Setelah anak itu lahir, yang akan kamu hadapi adalah kehampaan. Sudah tahu, Bu. Silakan masuk. Halo Nyonya Jiang, saya utusan yang dikirim pimpinan. Nama saya Yuan Bin, ini surat pengunduran diri Anda. Sudah beres. Baik, terima kasih. Selain itu, urusan pribadi Anda sudah diurus. Aset pribadi Anda juga sudah dalam proses penyerahan. Hanya saja, apa? semua aset pribadi Anda telah dilikuidasi dan disumbangkan ke Badan Ama, suami Anda. Ini bukan urusanmu. Apalagi denganku. Kalian benar-benar bahagia ya. Aku ingin sekali melihat bagaimana rupa kalian saat menderita dan menyesal. Nyonya Jiang banyak bergerak membantu persalinan. Tapi lakukan sesuai kemampuan. Mengerti. Oh ya, rumah sakit kami sudah mengatur fotografer. Foto ibu melahirkan. Foto keluarga sebelum melahirkan. Bagaimana? Apakah Kak Song butuh? Kak Song, Pas sekali simpan untuk anak lihat nanti. Baik, sekarang saya atur. Ada apa? Fei Fei, sini. Duduk, hati-hati. Pelan-pelan. Fei Fei, minum air. Hati-hati, panas. Kak Song baik sekali padaku. Sayang. Sayang, kita kebetulan mau foto keluarga. Kamu ikut juga ya? Foto keluarga. Tentu saja. Tapi apa masih ada tempat untukku? Tentu saja ada tempat untukmu. Kamu adalah tulang punggung keluarga kita. Kita sekeluarga ini, semua bergantung padamu. Kamu adalah inti dari keluarga kita. Ini. Jiangshu. Kamu mau mengundurkan diri? Kamu mau mengundurkan diri? Mengundurkan diri? Kamu benar-benar mengundurkan diri. Jiangsu, apa kamu sudah gila? Kepala departemen di rumah sakit kelas 3A. Gajinya tinggi, fasilitasnya bagus. Pekerjaan sebagus ini kamu tinggalkan. Bagaimana nanti mencari pekerjaan bagus? Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Jiangshu, kami masih mengandalkanmu untuk mencari uang, untuk membesarkan anak. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, bagaimana dengan anakku? Apa? Semuanya harus mengandalkan Qin Song sendiri untuk mencari nafkah? Kamu tidak kasihan? Aku kasihan. Fei Fei, jangan marah. Marah bisa memengaruhi janin. Jiangshu, bukan maksudku menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa seegois ini kan? Kalau kamu mengundurkan diri, bagaimana dengan keluarga besar kita? Kalian salah paham.
Salah paham? Salah paham apa? Kamu terus-menerus bilang mau membesarkan anak, tapi malah langsung mengundurkan diri. Menurutku kamu sama sekali tidak ingin mencari uang untuk menghidupi anak. Aku. Sudah kubilang, kita melakukan bayi tabung. Tidak ada hubungan fisik sama sekali. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kenapa kamu sekarang jadi begitu picik? Jiangshu, kamu menjual rumah dan mobil kita, dan juga memindahkan aset-asetku. Jiangshu, apa maksudmu ini? Kamu menjual rumahnya. Setelah anak kita lahir nanti, kita akan tinggal di mana? Jiangshu, apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini? Kembalikan uangku. Kembalikan semua rumah dan mobilku. Jinsong, jangan emosi. Aku membersihkan semua aset atas namamu. Itu untuk membeli villa yang lebih besar. Nanti, agar anak kita mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan mewah. Tentu saja, Fei nanti juga bisa pindah dan tinggal bersama. Benarkah? Benar. Kalau begitu, kamu mengundurkan diri itu. Saya akan pindah kerja ke rumah sakit swasta yang lebih baik. Benarkah? Tentu saja. Nanti, saya akan belikan kalian lagi sebuah mobil van mewah. Setelah ini, kamu tinggal ajak Fei, ayah, ibu, dan anak kita pergi jalan-jalan, hidup enak. Kalau saya akan fokus mencari uang untuk keluarga. Bagaimana? Ini bagus sekali. Bagus sekali. Istriku, kamu baik sekali. Bayi kita punya ibu tiri sepertimu. Fei juga tidak perlu khawatir lagi. Kak Shu, kamu baik sekali. Masa depan indah sudah terjalin. Saat mimpi itu hancur, bagaimana reaksi kalian nanti? Tuan Chin, saya dari rumah sakit. Atur foto keluarga untuk Anda. Sedang sibuk? Tentu saja ada. Baik. Kalau begitu, saya akan bersiap. Nanti kalian langsung datang saja. Oke. Sayang, foto keluarga ini, bagaimanapun juga, untuk anak kita nanti. Fei lebih penting darimu. Setelah kami selesai berfoto, baru kamu datang. Terserah kamu saja. Sayang, kamu baik sekali. Terima kasih, sayang. Ini. Fei, ayo kita pergi. Mas, menurutmu aku cocok tidak pakai baju ini untuk foto? Cantik sekali. Seharusnya aku bawa kalung tadi. Paman, Bibi, silakan duduk dulu. Tuan Chin, Anda dan istri Anda berdiri di belakang Paman dan Bibi. Tuan Chin, Anda dan istri Anda bisa sedikit lebih mesra? Ayo. Pasangan ini benar-benar serasi, tampan dan cantik. Apa mereka terlihat seperti suami istri? Tentu saja. Kalau bukan suami istri, mana mungkin berfoto keluarga seperti ini? Bahagia sekali. Bahaya. Sayang, nanti setiap tahun kita berfoto bersama. Mau? Kenapa? Karena aku ingin selalu bersamamu. Baiklah. Memang sangat bahagia. Bahagia sampai membuat mual. Direktur, ada apa? Baik, aku mengerti. Jiangshu, berhenti. Kenapa kamu lari? Hanya karena aku tidak mengambil foto keluarga lebih dulu. Apa kamu harus semarah ini? Aku tidak marah. Kak Song, ada apa? Kalian datang tepat waktu. Tadi direktur menelpon. Bilang operasi ayah kemarin ada masalah. Perlu diperiksa ulang. Apa? Operasinya bermasalah? Tidak mungkin. Operasi jantungku diurus Fei. Dia mencari direktur untuk jadi dokter bedah utama. Kenapa direktur meneleponmu? Dia yang mencari direktur lewat koneksinya. Anda yakin? Bukan Fei, lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Aku rasa kamu mau pakai penyakit jantungku ini untuk memprovokasi hubungan Kinsong dan Fei ya? Kenapa kamu sejahat itu? Paman, jangan bertengkar. Kalau Kak Shu bilang itu dia, ya sudah, itu dia. Aku tidak apa-apa. Tidak bisa. Fei sudah sangat khawatir mengurus penyakit suamiku. Dia sibuk di rumah, bolak-balik. Sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Kenapa dia harus membiarkanmu mengambil semua pujian begitu saja? Kalian yakin? Itu dia. Bukan Fei. Lalu siapa lagi? Profesor Wu, operasi ayam mertuaku kuserahkan padamu. Tenang saja.
Fei Fei, kamu jaga di sini. Aku akan mengurus kamar rawat yang lebih baik untuk ayah mertuaku. Baik. Fei Fei, bagaimana keadaan ayahku? Kak Song, Profesor Wu dari Rumah Sakit Xiehe Yanjing yang akan mengoperasi pasti tidak akan ada masalah. Profesor dari Xiehe? Terima kasih, Fei Fei. Sudah menemukan dokter yang hebat ini. Sudah repot-repot. Tidak apa-apa, sudah seharusnya. Terima kasih. Jin Song, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Jiangshu, aku dan Fei Fei punya anak. Kamu sama sekali tidak berhak cemburu. Selama beberapa tahun kamu sibuk bekerja ini. Baik urusanku maupun urusan ayah dan ibu, semuanya Fei Fei yang mengurus tanpa lelah. Dan kamu sendiri, setelah menikah bertahun-tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini? Aku. Fei Fei, Fei Fei, ada apa denganmu? Kenapa banyak sekali darah? Sakit sekali. Suster, dokter. Cepat, bawa ke ruang bersalin. Jiangshu, bukankah kamu seorang kepala bagian? Tolong bantu Fei Fei ya. Jiangshu! Kepala bagian Jiang, kamu mau datang? Baik, cepat. Tidak apa-apa, Fei Fei. Cepat. Lindungi cucuku agar dia sehat dan selamat. Kak Shu, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan aku menjadi seorang ibu. Dorong terus, sudah mau keluar. Banyak darah. Menjijikan. Kak Song, sakit sekali. Sakit sekali. Bertahanlah. Tarik napas dalam-dalam. Dorong. Terus. Lahir, bayinya laki-laki. Laki-laki? Bayinya sehat. Aku punya anak laki-laki. Fei Fei, lihat anak kita. Lucu sekali. Anakku. Aku sudah jadi ibu. Istriku, cepat kemari. Istriku. Jiangshu tadi masih di sini. Dia kemana? Jiangshu, aku ingin menikahimu. Seumur hidup, tak akan berpisah. Jiangshu, maukah kau menikah denganku? Terima. Terima dia. Aku mau, tapi kuharap kau tidak akan memberiku kesempatan untuk melepas cincin pernikahan ini. Baik. Kak Song, mau kemana? Aku mau mencari Jiangshu. Kak Song, Bapak, Ibu, di mana Jiangshu? Ada apa dengan Jiangshu? Jiangshu kabur. hah? Tuan Qin, saya diutus oleh Nyonya Jiang untuk memberitahukan Anda, mulai hari ini, hubungan suami istri kalian telah berakhir. Rumah, mobil, tabungan, Nyonya Jiang telah mengambil kembali semuanya. Kau keluar tanpa membawa apa-apa. Apa? Nyonya Jiang, akun rawat inap Anda telah menunggak 80.000 yuan. Mohon segera lakukan pembayaran. 80.000? Jiangshu sudah pergi. Siapa yang akan membayar biaya rumah sakit? Aku tidak punya uang. Kak Song, pikirkan sesuatu, Kak Song. Kak Song. Jiangsu sudah berjanji akan merawat kami berdua sampai tua dan meninggal. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja?
Bukankah orang yang paling dicintai Jiangsu itu kamu? Kenapa dia pergi tanpa pamit? Bicara dong. Bicara. Palsu. 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 Semuanya palsu. Jiangsu bilang dia akan mencintaiku selamanya. Dia tidak akan menceraikanku karena ini. Kamu bohong. Cukup. Nona Jiang memang mencintaimu. Tapi cintanya padamu bukan tanpa batas. Mungkinkah Jiangsu menceraikanku karena anak ini? Tidak mungkin. Jiangsu jelas sudah menerima anak itu. Dia tidak mungkin menceraikanku karena ini. Menerima. Nona Jiang, kenapa harus menerima anak haram? Kamu. Dan kamu, mengapa kamu harus memaksakan keangkuhanmu kepada Nona Jiang? Palsu. Semuanya palsu. Minggir. Kak Song, kamu mau kemana? Jiangsu. Aku mau mencari Jiangsu. Kak Song. Jiangsu. Kamu mencintaiku. Kamu pasti mencintaiku. Aku tidak mau kamu pergi. Jiangsu. Nona Jiang, mau masuk? Bagaimanapun, ini tempat tinggalku dulu. Mari kita lihat untuk terakhir kalinya. Baik, Nona Jiang. Setengah jam lagi saya jemput Anda. Tolong terima ini. Ini. Persetujuan khusus pimpinan. Sebagai penghargaan atas penunjukan Anda, hadiah untuk dokter lintas batas. Barang-barang ini, aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Ini. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan kesulitan menjelaskannya. Bukankah ini yang diinginkan Kin Song? Sayang, kita akhirnya punya rumah sendiri. Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini bersama. Menua bersama. Baik. Ayo. Bersulang. Semua yang dulu sudah dihancurkan sendiri oleh Kin Song. Apalagi yang harus kuingat? Sayang, sayang. Aku tahu kamu di rumah. Tadi ada sekelompok penipu datang ke rumah sakit. Bilang kamu mau cerai denganku. Dan aku harus pergi tanpa apa-apa. Ini tidak benar kan? Sayang, kamu sangat mencintaiku. Kamu pasti tidak akan menceraikanku. Kenapa tidak mungkin? Jiangsu. Apa maksudmu? Fei Fei melahirkan di rumah sakit. Dia sudah sangat menderita. Kamu pergi dari rumah sakit tanpa sepatah kata pun. Itu sudah cukup. Sekarang kamu bicara begini untuk membuatku marah. Kenapa? Dia melahirkan dan menderita. Apa hubungannya denganku? Itu juga anak kita. Bukankah kita sudah sepakat untuk membesarkan anak itu bersama? Sayang, ada apa denganmu? Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Dulu kamu tidak pernah makan malam romantis. Sayang, ini kejutan yang kau siapkan untukku. Kunci mobil Maybach. Perumahan Qingshan Yiju. Rumah di area villa. Sayang, ternyata sikap dinginmu padaku untuk menyembunyikan kejutan ini. Kamu salah paham. Ini adalah Jiangsu. Jiangsu, kamu benar-benar di rumah. Dasar Jiangsu. Berani-beraninya kamu menceraikan anakku? Bu, apa yang ibu lakukan? Lihat ini apa? Ini Maybach seharga jutaan. Aku bahkan belum pernah mengendarainya. Rumah di area villa, perumahan Qingshan Yiju, masing-masing harganya puluhan juta. Aku tidak menyangka seumur hidupku bisa tinggal di sana. Sayang, lihatlah. Kamu baru lahir, sudah bisa naik mobil mewah, dan tinggal di villa besar. Kamu benar-benar beruntung.
Siapa bilang? Semua ini untuk kalian. Jangan. Jiangshu, apa yang kamu lakukan? Habis sudah. Semuanya hancur. Rumahku. Cucu kesayanganku, nanti dia mau tinggal di mana? Ini semua gara-gara kamu, Jiangshu, si pembawa sia. Sudah kamu hancurkan. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kak Song, lihat apa yang sudah Jiangshu lakukan. Inikah rumah masa depan bayi kita? Kak Song, apa kamu tega melihat bayi kita jadi gelandangan? Aku. Sayang, jangan menangis, sayang. Jangan menangis, sayang. Ayah ada di sini. Jiangshu, kamu keterlaluan. Apa maksudmu sebenarnya? Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Penjelasan? Barang-barang itu milikku. Aku mau mengurusnya bagaimanapun, ya terserah aku. Tidak perlu memberi penjelasan pada siapapun. Milikmu? Omong kosong. Kamu menikah dengan keluarga Qin, seluruh dirimu adalah milik keluarga Qin. Setiap sen yang kamu hasilkan dan rumah ini adalah harta bersama suami istri. Betul. Rumah dan mobil ini semua milik keluarga kami. Kamu sengaja memindahkan harta kuno kini. Apa kamu tidak percaya aku akan lapor polisi dan memenjarakanmu? Di penjara. Baiklah. Kalau begitu, laporkan saja aku ke polisi. Jiangshu, sikapmu ini bagaimana sih? Kau pikir aku tidak berani? Kau... Pak, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Ayah, kau baik-baik saja. Ayah, ayo cepat duduk. Jiangshu, kau sudah gila. Kau tahu paman punya penyakit jantung. Tapi kau sengaja membuatnya marah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Kau bisa menanggungnya. Cepat minta maaf pada paman. Kalau sampai terjadi sesuatu pada suamiku, aku akan melawannya sampai mati. Aku tidak butuh dia minta maaf. Suruh dia pergi. Suruh aku pergi? Ini rumahku. Kalianlah yang seharusnya pergi. Sudahlah. Aku malas berdebat dengan kalian. Ibu, agak ke sini. Ayah, duduk yang benar. Sudah. Jiangshu, cepat kemari untuk berfoto. Aku datang. Berfoto dengan pakaian seperti ini tidak pantas. Sudah selesai menumis sayurnya. Belum beres, tepatlah. Baik. Ayah, apa ayah sudah gila? Kalau ayah mengusirnya, siapa nanti yang akan merawat kita berdua di masa tua? Siapa yang akan membesarkan cucu kita nanti? Paman, kenapa paman bicara tanpa berpikir? Keluarga ini apa tidak bisa bicara baik-baik? Kak Song, cepat bujuk Jiangshu. Tanpa dia, keluarga ini akan hancur. Cepatlah Kak Song. Jiangshu, apa kamu belum selesai membuat keributan? Lihat, ayah sampai kena serangan jantung karenamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kalau ada apa-apa, bisakah kamu bicara terus terang? Terus terangnya, baik. Aku beritahu kamu, Qin Song. Aku ingin bercerai denganmu. Aku ingin kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Aku ingin memutuskan semua hubungan denganmu. Aku ingin memutuskan semua hubungan denganmu. Memutuskan hubungan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiangshu, berhenti. Jelaskan semuanya padaku. Jiangshu, berhenti. Jiangshu, aku tanya padamu. Apa benar kamu bilang mau cerai denganku? Benar. Lalu kamu bilang aku harus pergi tanpa apa-apa. Itu juga benar. Tepat sekali. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa kamu punya orang lain di luar sana? Ya. Kamu ke luar negeri setahun. Pasti kamu punya orang lain di luar sana. Siapa pria itu? Beritahu aku. Katakan. Qin Song, lepaskan aku. Ini semua karena kamu memaksaku. Lepaskan aku. Bagus kalau tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Sayang, kamu sudah janji padaku akan mencintaiku seumur hidup. Sayang, kamu bilang akan selalu di sisiku. Dan juga
Kamu akan membesarkan anak bersamaku. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Sayang, bicara dong. Nona Jiang, waktunya sudah habis. Masuk ke mobil. Ayo pergi. Sayang, kamu mau kemana? Siapa mereka? Kamu tidak boleh pergi. Kami dari Aliansi Medis Internasional. Nona Jiangsu mengikuti misi rahasia. Lokasi misi tidak bisa diberitahukan. Aliansi Medis Internasional? Jiangshu, kamu mau ke luar negeri? Kamu baru saja pulang dari perjalanan dinas. Sudah mau pergi lagi? Apa ini yang seharusnya dilakukan istri yang baik? Kok kamu tega sekali sih? Fei Fei, kamu bicara apa? Apa salahnya pergi ke luar negeri? Apalagi ini misi rahasia. Gajinya pasti tinggi sekali kan? Jiangshu, kamu kerja saja yang benar di sana. Asalkan nanti dia bisa menyerahkan gajinya tepat waktu kepada Xiaosong, pasti bisa membesarkan cucu kesayanganku menjadi gemuk dan sehat. Tidak peduli dia ada atau tidak, tidak masalah. Iya. Aku sampai lupa soal itu. Kak Song, Kak Shu bersikap begini hari ini, pasti tidak mau kehilanganmu. Dia sedang merajuk padamu. Paman, Kak Shu bekerja keras mencari uang. Juga demi keluarga kita kan? Dia hari ini juga tidak sengaja membuatmu marah. Maafkan dia saja ya. Kalau bukan karena kamu masih ada gunanya, aku sudah menyuruh Qin Song menceraikanmu. Nanti, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Sayang, kamu ke luar negeri kali ini. Kapan pulang? Mungkin. Menjadi dokter lintas batas harus melepaskan semua status dan kedudukan, hubungan sosial, dan di luar negeri sering terjadi perang. Nyawa bisa terancam kapan saja. Tim memang membutuhkan elit sepertimu. Tapi saya lebih berharap Anda bisa mempertimbangkannya dengan matang. Lagi pula, Anda baru kembali setelah setahun belajar di luar negeri. Baru saja kembali ke sisi suami. Benar-benar rela pergi? Mungkin tidak akan kembali. Tidak kembali? Apa maksudnya tidak kembali? Kenapa? Kalau aku tidak kembali, bukankah itu yang kamu inginkan? Betul juga. Tidak kembali ya? Tidak kembali. Selama gajinya disetor tepat waktu, kita punya uang untuk membesarkan anak. Ada dia atau tidak, sama saja. Benar kan? Cucuku sayang. Lihat, bayiku tersenyum. Cucuku yang besar sudah tersenyum. Pasti setuju kan dengan apa yang nenek bilang? Om, Tante, sudah larut. Kita jangan menghalangi Kak Shu bekerja. Kalau dia berangkat sehari lebih awal, kan bisa dapat uang lebih sehari. Kalau mau cari uang di luar negeri, buruan sana. Menunda sehari saja, cucu besarku akan kehilangan uang susu sehari. Jangan lambat-lambat. Keluarga kami tidak memelihara pemalas. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Jiangshu adalah istriku. Dia adalah tulang punggung keluarga. Dia juga ibu dari bayi ini. Dia juga... Cukup. Qin Song, anak ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Untuk tulang punggung keluarga ini, Jiang Fei Fei lebih cocok daripada aku. Dan lagi, kita sudah bercerai. Tolong panggil aku dengan sebutan lain. Nona Jiang, saatnya berangkat. Qin Song, aku, Jiangshu, mulai hari ini, tidak ada hubungan lagi denganmu. Tolong hentikan keangkuhanmu itu. Jangan ganggu aku lagi. Sayang, aku salah. Aku tahu di mana kesalahanku. Setelah menikah, aku dan orang tuaku bersikap tidak baik padamu. Kami sekeluarga tidak pernah benar-benar peduli padamu. Sayang, aku tahu aku salah. Dan lagi akhir-akhir ini, aku terus memperhatikan Fei Fei melahirkan. Jadi aku mengabaikanmu. Aku janji, aku akan berubah. Aku pasti akan berubah, sayang, aku janji. Itukah caramu mengakui kesalahan? Qin Song, permintaan maafmu murahan sekali sampai membuatku jijik. Ya, aku memang brengsek. Tapi, kamu tidak bisa melampiaskan pada anak itu, sayang. Tolonglah, demi anak itu, nanti juga akan memanggilmu ibu. Maafkan aku ya. Aku mohon padamu. Maafkan aku ya. Betul, Kak Shu. Bayinya tidak bersalah. Kalau kamu marah, pukul atau maki aku saja. Tapi jangan gegabah dong. Diam. Anak ini tidak ada hubungannya denganku. Ibu dari anak ini bernama Jiang Fei Fei. Kamu mengancamku dengan anak itu. Qin Song, kamu benar-benar keji.
Kita pergi. Sayang. 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 Sayang, aku sudah mengakui kesalahanku. Kenapa kamu masih begini? Jiangshu, kembali. Turun dari mobil. Turun dari mobil. Jiangshu. Jiangshu. Kembali, Jiangshu. Nona Jiang, apa perlu? Aku tidak apa-apa. Jangan berhenti. Jalan. Baik. Jiangshu. Kembalilah, Jiangshu. Anakku. Oh, anakku yang malang. Jiangshu, dasar kau sialan. Kau sudah membuat anakku jadi seperti apa? Kak Song, ada apa Kak Song? Dasar kau tidak berguna. Cepat, cepat bantu dia berdiri. Kak Song. Kak Song, Kak Song. Anakku. 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 Kak Song. Jiang Feifei itu benar-benar tidak becus. Berani-beraninya dia menempatkan anakku di rumah sakit desa seperti ini. Lingkungan di sini benar-benar sangat buruk. Kalau ada Jiangshu, mana mungkin kita menderita seperti ini? Ibu, jangan bicara lagi. Lagi pula, 80.000 yang terutang pada rumah sakit itu, dia sendiri yang meminjam uang untuk membayarnya. Itu anaknya yang dia lahirkan, bukan anakmu. Memang sudah seharusnya dia yang membayar. Ibu. Baiklah, baiklah. Ibu tahu. Feifei itu gadis yang baik. Semua ini, semua salah Jiangshu. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Jiangsu, wanita sialan ini. Telepon tidak diangkat. Orangnya entah mati kemana. Mobil dan rumah diambil, itu masih mending. Tadi ibu cek di kartu bank, dia tidak meninggalkan sepeser pun untuk kita. Ini mau membunuh kita ya? Jangan sampai aku menangkap wanita itu yang meninggalkan suami dan anaknya. Kalau tidak, akan kurusak wajahnya. Sudah, Bu. Jiangshu hanya sedang marah. Aku yakin tidak lama lagi dia akan kembali mencariku. Dia akan sendiri memberikan rumah dan mobil Maybach itu kepadaku. Pasti akan begitu. Halo? Tersambung. Sayang, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Jemput aku dan anak kita ya. Lingkungan di sini jelek sekali. Di mana-mana ada kecoa. Ini bukan tempat tinggal manusia. Chin Song. Saya mengangkat telepon ini. Hanya ingin memberitahumu, saya akan pergi. Jangan telepon saya lagi nanti. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa meninggalkan aku dan anak kita. Jiangshu, aku tahu aku salah. Aku bisa berubah. Asal kamu mau terus mencintaiku. Apapun yang kamu mau, aku akan lakukan. Saya tidak butuh. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah karena anak itu? Jiangshu, apakah karena aku dan Feifei punya anak? Benar kan? Aku bisa minta maaf padamu. Jiangshu, kalau kamu keberatan, kamu bisa bilang lebih awal. Aku bisa menyingkirkannya. Semuanya bisa kembali seperti semula. Menyingkirkannya? Bagaimana caranya? Apakah kamu pernah memberitahuku tentang ini dari awal sampai akhir? Aku. Kak Shu, maaf ya. Takut mengganggu pekerjaanmu. Aku dan Kak Song jadi tidak memberitahumu lebih awal. Feifei, kita kan bayi tabung. Tidak ada hubungan fisik. Jiangshu tidak akan marah. Lagi pula, sayang, bukankah kamu selalu ingin jadi ibu? Sekarang dapat anak gratis, kamu pasti senang kan? Qin Song, anak itu pilihanmu. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Kamu tidak berhak memaksakannya. Pada orang yang tidak ada hubungannya denganku. Meskipun anak itu anakku, tapi aku suamimu. Jadi anak itu juga anakmu dong. Perceraian sudah sah. Kita tidak ada hubungan lagi. Tidak. Aku tidak mau cerai darimu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu setega ini? Kembalilah sayang. Kita bisa bicara langsung. Nona Jiang, waktunya naik pesawat. Nak, apa yang kamu lakukan? Jiangshu! Jiangshu, kamu tidak boleh pergi. Aku segera sampai di bandara. Nak, apa yang kamu lakukan?
Kak Song, hari ini hari Valentine. Minggir. Chin Sung, kamu gila. Aku harus mencari Jiangshu. Pergi. Jiangshu, kamu tidak boleh pergi. Aku segera sampai. Ayo kita pergi. Halo mas, apa kamu melihat istri saya? Wajahnya seperti ini, tingginya sekitar segini. Sayang, kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Halo, apa kamu melihat istri saya? Wajahnya seperti ini, tingginya sekitar segini. Tidak. Halo, apa kamu melihat istri saya? Wajahnya seperti ini, tingginya sekitar segini. Tidak. Jiangshu. Kembalilah. Jiangshu. Jiangshu. Aku salah. Jiangshu. Sayang, selamat Hari Raya. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu setelah kita menikah. Nanti, ini akan menjadi alat komunikasi cinta kita. Baiklah, setiap kali aku menggunakannya nanti, aku akan selalu teringat padamu. Bahkan hadiah Hari Valentine dariku pun hilang. Kau bilang akan mencintaiku seumur hidup. Kau pembohong. Kau pembohong. Nah, Xiao Song. Bangun. Kak Song, Xiao Song. Di mana Jiangshu? Apa kau sudah menemukannya? kenapa kau terus menatap ponsel rusak itu? Bicaralah. Kau mau membuat siapa cemas? ini, ponsel ini. Kak Song, bukankah ini hadiah yang kau berikan pada Jiangshu? Kenapa bisa tertinggal di sini? Mungkinkah dia benar-benar ingin putus hubungan denganmu ya? Itu semua karena kamu. Karena aku. Chin Sung, apa maksudmu dengan ucapan itu? Dulu saat aku hamil, kamu juga bilang Jiangshu akan setuju. Sekarang dia meninggalkanmu dan bayi ini. Apa hubungannya denganku? Bukan aku yang mengusirnya pergi. Betul, Xiao Song. Jiangshu yang salah. Dia tidak peduli ikatan suami istri, bersikeras meninggalkanmu. Soal ini, mana bisa menyalahkan Fei Fei? Itu semua gara-gara dia makanya. Makanya apa? Yang penting sekarang kita harus cari Jiangshu dulu, bukan malah bertengkar di sini. Bukan malah bertengkar di sini. Lagi pula, keluarga kita ini semua bergantung padanya untuk hidup. Iya Kak Song, aku sudah pinjam kemana-mana. Sekarang benar-benar tidak punya uang lagi. Kalau tidak bisa menemukan Jiangshu, bukan cuma kita, bahkan susu bayi pun akan jadi masalah. Kamu. Tapi Jiangshu sudah naik pesawat. Kemana aku harus mencarinya? Tanya saja teman-temannya. Teman. Cepat. Aku bahkan tidak punya satu pun. Sungguh, aku tidak pernah peduli. Jiangshu punya teman siapa saja. Aku tidak punya nomor telepon mereka. Apa? Kamu. Kamu jadi suami sampai seperti ini. Tidak heran Jiangshu tidak mau denganmu. Diam kamu. Sudah, apa gunanya bertengkar sekarang? Rumah sakit, pergi ke rumah sakit. Rekan kerja dan atasannya pasti tahu keberadaan Jiangshu. Oh benar, ayahmu benar. Ayo, kita pergi ke rumah sakit sekarang. Cari tahu keberadaan Jiangshu, panggil dia kembali. Kita minta maaf padanya baik-baik dan berjanji. Setelah ini, kita akan hidup baik-baik dengannya. Jiangshu, aku harus menemukanmu. Ayo. Nona Jiang, penerbangan Anda sudah diubah jadwalnya. Penerbangan berikutnya 3 jam lagi. Baik, saya mengerti. Direktur, saya mohon, beritahu saya. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan istri saya. Saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Bagaimana mungkin? Anda adalah atasan Jiangshu. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu kemana dia pergi? Ini jelas-jelas Anda sengaja menyembunyikannya dari kami. Lalu, Anda adalah ibu mertuanya. Anda adalah ayah mertuanya. Dan Anda adalah suaminya yang pernah tidur seranjang dengannya. Kalian adalah orang-orang terdekatnya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Malah datang bertanya pada saya,
orang luar. Tidakkah kalian merasa ini lucu? Director. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya pantas mati. Direktur, sekarang saya hanya ingin cepat menemukan Jiangsu. Tolong, beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya padanya. Direktur, menebus kesalahan. Saya rasa kalian ingin menemukannya. Terus saja hisap darahnya. Jiangsu, berapa banyak yang sudah dia korbankan untuk kalian? Apa kalian tidak tahu diri? Dia sekarang akhirnya memutuskan untuk hidup demi dirinya sendiri. Kalian masih mau menyeretnya kembali? Tidak akan. Sekarang, silahkan keluar dari sini. Jangan mengganggu ketertiban normal rumah sakit ini. Tidak. Aku tidak. Masih saja mengelak. Jiangsu itu peduli keluarga dan menghormati mertuanya. Seluruh rumah sakit ini, siapa yang tidak tahu? Setahun yang lalu, saat dia belajar di luar negeri, dia bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Rekan-rekan dari luar negeri sampai menertawakannya habis-habisan. Halo, Dokter Jiang. Lihat tidak, sepatu Dokter Jiang sudah rusak. Hak sepatunya sudah mau copot. Dokter Jiang memberikan semua uangnya kepada suaminya. Mana sempat dia memikirkan dirinya sendiri. Jiangsu, dia berhemat mati-matian. Makan di kantin, hanya memesan nasi dan sayuran termurah. Orang itu kurus sekali. Tinggal tulang berbalut kulit. Direktur Jiang, Anda hanya makan segini. Direktur Jiang, sadarlah. Direktur Jiang, Anda baik-baik saja. Direktur Jiang. Uangnya, kemana perginya? Bukankah semuanya dihabiskan oleh keluarga? Tak tahu terima kasih itu. Dihancurkan, begitu saja. Sungguh tak tahu terima kasih. Sangat tidak tahu malu. Kalian masih bilang tidak. Berani bilang tidak memakai uangnya, pakaian, makanan, tempat tinggal kalian. Mana ada yang bukan darinya? Katakan. 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 Keluarga ini benar-benar seperti tinta darat. Mengkhianati istri, punya anak, masih ingin Direktur Jiang yang merawatnya. Sekarang masih berani bikin keributan di rumah sakit. Apa mereka tidak tahu arti kata malu? Bagaimana cara menulisnya? Direktur Jiang pergi begitu saja, itu sudah terlalu baik untuk mereka. Kalau aku jadi dia, aku pasti akan menghabisi keluarga berhati serigala ini. Dicincang jadi daging giling, lalu diberi makan anjing. Tepat. Kalian semua. Jiangsu, aku melihatnya sendiri. Dari seorang dokter magang, selangkah demi selangkah, sampai hari ini. Menjadi elit medis yang mandiri. Selama bertahun-tahun ini, penderitaan yang dia alami, keringat yang dia curahkan, aku yang paling tahu. Sedangkan kamu, kalian semua, pernahkah kalian peduli sedikit pun padanya? Kamu lagi bongkar-bongkar apa sih? Berisik sekali. Sayang, sepertinya aku tidak punya baju lagi. Apa maksudmu tidak punya baju? Yang kamu pakai itu bukan baju. Kalau masih bisa dipakai, jangan beli yang baru. Hemat uangnya untuk belikan aku mobil yang lebih bagus. Berisik sekali. Cepat buang jam alarm jelekmu itu. Cepat pergi kerja. Jangan ganggu tidurku. Sayang, jangan marah. Pergi. Ayah, ibu, nak, ayo keluar. Sudah waktunya makan. Makan. Ayo, makan. Setiap hari ini lagi. Aku sudah bosan. Masih ada terong. Ayo, cepat coba. Jangan duduk saja. Kamu pergi ke mobil, ambil peralatan campingku. Oh, baik. Hei, istriku. Jus kesukaanku kok habis. Apa kamu tidak bisa beli lebih banyak dan simpan di kulkas? Kalau begitu, aku akan pergi membelikannya sekarang. Tunggu. Belikan aku sebotol arak putih. Aku mau minum Buliang Ye. Aku tidak terbiasa minum yang murah. Aja. Minimarket di bawah ini tidak ada Wuliang C. Apa kamu tidak bisa pergi ke toko rokok dan minuman yang jaraknya 1 kilometer? Cepat pergi. Kamu pergi ke stasiun kurir, ambilkan beberapa paketku. Aja. Ibu, barang yang kalian inginkan. Setelah Jiangsu menikah denganku, dia memang banyak menderita. Sedangkan aku
tidak pernah peduli sedikit pun padanya. Termasuk direktur. Aku mohon padamu, tolong beritahu aku di mana Jiangshu. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padanya. Direktur. Pak Tua, coba pikir lagi. Kita memang terhadap Jiangshu terlalu tidak adil. Direktur. Aku benar-benar tahu aku salah. Direktur, sekarang aku tidak memikirkan hal lain. Aku hanya ingin segera menemukan Jiangshu. Bahkan hanya untuk mengucapkan maaf padanya. Itu sudah cukup. Direktur, aku mohon padamu, beritahu aku di mana dia. Direktur. Aku tidak punya uang sepeser pun. Dan baru saja meminjam 80.000 untuk biaya medis. Jika aku tidak menemukan Jiangshu, anakku mungkin akan kelaparan di jalanan. Direktur, semua kesalahan adalah kesalahanku. Akulah yang merusak hubungan mereka. Direktur, Anda juga tahu penyakitku ini. Saya pasti akan, dalam waktu yang tersisa ini, berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Membuat mereka kembali bersatu. Direktur, mohon beri saya satu kesempatan lagi ya. Direktur, Mohon sekali ya. Lebih baik merobohkan kuil daripada menghancurkan pernikahan. Tolonglah, beritahu kami. Jiangshu sudah sangat kecewa padamu. Dia sama sekali tidak butuh penebusan dari kalian. Keberadaanmu hanya akan memberikan dampak dan risiko yang tidak perlu pada pekerjaannya. Pekerjaan apa yang Jiangshu lakukan di luar negeri? Kenapa ada risiko? Tidak bisa diberitahukan. Direktur, apa yang tidak bisa dikatakan? Memang seharusnya keluarga tak berperasaan ini tahu. Betul, Direktur Jiang pergi menjadi dokter lintas batas. Jika Direktur Jiang meninggal di medan perang, itu semua salahnya. Memang seharusnya pria ini seumur hidupnya hidup dalam penyesalan. Apa? Dokter lintas batas? medan perang. Meninggal di medan perang. Ini tidak benar kan? Kamu bohong padaku kan? Aku tidak mau Jiangshu mati. Sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Aku salah. Anakku, Xiaosong. Ada apa ini? Gawat, ini serangan jantung akibat stres. Cepat, tolong dia. Cepat, dokter. Anak baik. Ayah akan baik-baik saja. Anakku, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau tidak, bagaimana ibu bisa hidup? Tenanglah sedikit. Kepalaku pusing mendengarmu meratap. Anakmu sekarat karena serangan jantung. Tapi aku lihat kamu sama sekali tidak khawatir. Apa kamu masih ayahnya? Apa gunanya aku khawatir? Aku bukan dokter. Lagi pula, dulu aku juga operasi jantung. Sekarang aku baik-baik saja kan? Andai saja Jiangshu ada di sini. Sekarang baru kamu menyebut Jiangshu? Kamu kenapa baru sekarang? Apa maksud perkataanmu itu? Jadi, Jiangshu diusir olehku sendiri, begitu kan? Siapa keluarga Chin Song? Kami. Saya. Kondisi pasien tidak terlalu baik. Ini suatu pemberitahuan kondisi kritis. Kalian perlu memahami kondisi pasien dan menandatanganinya. Kami akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Tapi kalian harus siap mental. Surat kondisi kritis? Anakku. Ini akan menghabiskan berapa banyak uang? Harga obat dan perawatan sekitar 100.000 yuan. Apa? 100.000? Obat apa ini? Sampai menghabiskan uang sebanyak itu. Ini obat khusus impor untuk menyelamatkan nyawa. Kalian mau menyelamatkannya atau tidak? Kami mau. Tentu saja kami mau menyelamatkannya. Tapi kami tidak punya uang sebanyak itu. Fei, cepat telepon temanmu. Pinjam uang. Tolong selamatkan Xiaosong kami ya. Ibu, jangan mempersulit saya. Uang 100.000 yuan yang sangat besar ini, meskipun ibu menjual saya juga tidak seharga itu. Jiang Fei, omong kosong apa ini? Kamu tidak peduli lagi dengan hidup matinya anakku, begitu? Sayang, tenang ya. Jangan menangis. Paman, jangan bicara terlalu keras. Nanti bayinya kaget. Paman, ibu, bukan saya tidak mau peduli. Kalian juga tahu bagaimana keadaan saya. Saya tidak punya ayah atau ibu. Juga tidak punya uang. Saya sendiri menderita penyakit serius. Saya benar-benar tidak mampu. Apa maksudmu tidak mampu? Dulu saat Jiangshu ada, kami tidak pernah khawatir soal uang. Kalau begitu, kalian cari saja Jiangshu kembali. Kalau kalian memang mampu. Kamu? Kalau saja dulu, kamu tidak memaksa Xiaosong punya anak denganmu, bagaimana mungkin keluarga kami terlibat masalah seperti ini? Sekarang kamu bilang tidak ada hubungannya denganmu, lalu kamu bisa lepas tangan begitu saja? Ibu, saya tidak bermaksud lepas tangan. Kak Song juga ayah kandung dari anak saya. Tapi sebelumnya, saya sudah bayar tagihan rumah sakit 80.000. Sekarang, saya betulan tidak punya uang. Anak ini kan kamu yang melahirkan, jadi bukankah seharusnya kamu yang bayar? Iya, memang seharusnya saya yang bayar. Tapi uang 100.000 ini,
Saya memang tidak punya sekarang. Meskipun kalian membunuh saya tetap tidak punya. Sekarang saya betulan tidak punya uang. Anak ini kan kamu yang melahirkan, jadi bukankah seharusnya kamu yang bayar? Iya, memang seharusnya saya yang bayar. Tapi uang 100.000 ini saya memang tidak punya sekarang. Meskipun kalian membunuh saya tetap tidak punya. Lagi pula, anak ini, Shinsong dengan sukarela membuatnya dengan saya. Bukan saya yang memaksanya. Sekarang dikena masalah, kenapa menyalahkan saya? Apa katamu? Ayah, kamu tidak apa-apa? Pak, tenanglah sedikit. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena anak ini, apa anakku akan bercerai dengan Jiangsu? Kamu yang menghancurkannya. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Kamu masih saja bicara omong kosong di sini. Dasar tidak punya hati, akan kuhajar kau sampai mati hari ini. Cukup. Baik, saya mengerti. Nyonya Jiang, telepon dari direktur. Tuan Qin, ada masalah. Jiangsu, saya tahu menelponmu tidak pantas, tapi mantan suamimu tiba-tiba terkena serangan jantung dan disertai syok. Kondisinya sangat berbahaya. Sekarang semua orang di rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Maukah kamu kembali? Direktur Jiangshu, cepat selamatkan Xiao Song. Kumohon padamu, cepat selamatkan dia. Kumohon, cepat selamatkan Xiao Song. Ya, Jiangshu, cepat selamatkan Xiao Song. Jiangshu, aku. Tanda tangan. Kumohon padamu, selamatkan Xiao Song. Jiangshu, cepat selamatkan Xiao Song. Kumohon, cepat selamatkan dia. Jiangshu, aku. Tanda tangan. Baik, saya tanda tangan. Saya tanda tangan sekarang. Paman, Bibi, Jiangsu sudah kembali. Kak Song, selamat. Siapa Kak Songmu? Minggir. Ayah, kamu tidak apa-apa. Ayah, dokter, cepat tolong, dokter. Apakah aku akan mati? Sayang, apakah itu kamu? Apakah aku sedang bermimpi? Mulai operasi. Aku tahu aku salah, sayang. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Kondisi pasien pulih dengan baik. Seharusnya akan segera sadar. Ingat, jangan lakukan aktivitas berat lagi. Dan jangan ada gejolak emosi yang besar. Terima kasih, dokter. Kak Song, kamu sudah sadar. Aku di mana? Aku di mana? Kak Song, kita di rumah sakit. Kamu lupa, seminggu yang lalu kamu tiba-tiba kena serangan jantung. Hampir saja nyawamu melayang. Serangan jantung. Jiangshu? Jiangshu? Kamu di mana, Jiangshu? Kak Shu, terima kasih sudah menyelamatkan Kak Song. Dan yang terakhir kali, saat aku melahirkan bayi, aku juga sangat berterima kasih padamu. Aku mengerti. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Jiangshu, bayiku adalah anak Kak Song. Kita adalah satu keluarga. Tolong setelah ini, jangan muncul di hadapan Kak Song lagi. Menyelamatkan dan mengobati pasien adalah tugas dokter. Adapun kalian, tidak ada hubungannya denganku. Kau, Jiangshu,
Jiangshu lagi. Wanita sialan itu. Kak Song, apa yang kamu katakan? Jiangshu siapa? Tidak ada Jiangshu di sini. Jangan-jangan kamu sedang bermimpi. Kak Song, kamu baru saja selesai operasi. Tidak boleh terlalu banyak emosi. Mungkinkah aku benar-benar bermimpi? Tidak. Jiangsu yang mengoperasiku. Cepat beritahu aku di mana dia. Aku ingin menemuinya. Cukup. Jiangshu, wanita itu, meninggalkan suami dan anaknya begitu saja. Dia tidak akan pernah kembali. Yang mengoperasimu. Mungkinkah aku benar-benar bermimpi? Kak Song, tentu saja kamu bermimpi. Akulah yang menyelamatkanmu. Aku menjual semua yang kumiliki, mengumpulkan 100 juta untuk membayar biaya operasimu. Aku juga membelikanmu dan anak kita sebuah rumah kecil. Kak Song, lihatlah. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Rumah? Kak Song, saat kamu tiba-tiba terkena serangan jantung dan nyawamu di ujung tanduk, aku menghubungi Jiangsu melalui direktur. Dia sama sekali tidak peduli hidup matimu. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku membohongimu, Kak Song? Jiangshu, wanita itu, dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu seharusnya memutuskan hubungan dengannya. Baiklah, besarkan anak kita sampai dewasa. Kak Song, anak kita ini, dialah satu-satunya sandaranmu di masa depan. Darah kita berdua mengalir dalam dirinya. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu. Fei Fei, kamu benar. Orang yang tidak peduli hidup matiku seperti itu, sama sekali tidak pantas dipertahankan. Seharusnya aku sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Kak Song. Nah, begitu dong. Lihat. Anak kita ini. Betapa tampannya dia. Nanti kalau sudah besar, pasti mirip kamu. Sayang, ini ayah. Sayang. Di mana orang tuaku? Kenapa sudah lama sekali aku tidak melihat mereka? Mereka. Ada apa dengan mereka? Bicaralah. Saat kamu operasi darurat waktu itu, Paman terlalu khawatir. Penyakit jantungnya kambuh. Masuk ICU. Surat pemberitahuan kritis sudah keluar berkali-kali. Tante-tante dia juga sudah tidak kuat lagi. Lihatlah. Papa. Kak Song. Papa. Kak Song, kamu baru saja sadar. Kata dokter, kamu tidak boleh melakukan aktivitas berat, tidak boleh terlalu emosional. Jantungmu tidak akan kuat menahannya. Itu berbahaya. Minggir. Papa. Kak Song. Mama. Bagaimana keadaan Papa? Apa masih ada harapan? Harapan sih ada, tapi harus transplantasi jantung. Syukurlah kalau ada harapan. Syukurlah kalau ada harapan. Sudah ditemukan kecocokan jantungnya? Sudah berkali-kali dicocokkan, tidak ada yang berhasil. Sekarang, papamu hanya menunggu kematian. Kenapa bisa begini? Papa. Apa Papa mendengarku? Papa, ayah, jawab aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan memberikan jantungku padamu. Ayah. Kak Song, apa yang kamu katakan? Xiao Song, jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Apa yang ingin dia lakukan? Tidak ada kesempatan. Hukum melarang transplantasi organ dari orang sehat manapun. Jadi, kamu ingin menukar jantungmu dengan ayahmu? Itu sama sekali tidak mungkin. Lalu, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hanya melihat ayahku meninggal. Saat ini, masih ada satu cara. Cara apa? Kalian. Kenapa kalian melihatku? Aku pasien kanker stadium akhir. Paling lama, aku hanya bisa hidup 6 bulan. Jantungku. Dia juga tidak bisa menggunakannya. Nona Jiang dan Tuan Chin Senior memiliki kecocokan jantung yang sangat tinggi. Dan, menurut laporan, sel kanker di tubuh Nona Jiang Fei Fei tidak memengaruhi jantung. Jadi,
bisa dilakukan transplantasi jantung. Dengan teknologi medis saat ini, kanker stadium akhir sementara ini belum ada kemungkinan untuk disembuhkan. Jadi, sebelum meninggal, masih bisa berbuat baik dan beramal. Kenapa tidak? Tidak. Aku tidak mau mendonorkan. Jiang Feifei, ini semua salahmu. Kaulah penyebab ayahku jadi begini. Ayahku jadi begini. Semua karena kamu. Kaulah dokter yang dicari. Kamu harus membayar nyawa ayahku. Jangan harap. Xiaosong! Xiaosong! Kalian semua bodoh. Aku tidak pernah bilang aku yang meminta direktur untuk mengoperasi ayahmu kan? Kalian sendiri yang memaksakan itu padaku. Sekarang kalian mau menyalahkan aku? Ditimpakan padaku? Tidak akan pernah. Dasar kau orang jahat. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Bagaimana bisa kau memperlakukan ayah Xiaosong seperti itu? Seorang kakek tua yang tidak penting, kalau dia tiada, ya sudah. Apa hubungannya denganku? Loh, bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Dulu kau yang memaksa Xiaosong punya anak denganmu. Keluarga kami hancur karenamu. Kau menyelamatkan nyawa ayah Xiaosong. Kenapa? Cepat pergi. Ma, ada apa denganmu? Ma, ada apa denganmu? Ma. Ibu dan anak yang bodoh. Jangan harap aku bisa hidup 6 bulan lagi. Bahkan jika aku sekarat. Bahkan jika aku hanya bisa hidup sebulan, sehari. Jangan harap aku akan menyelamatkannya. Dan jangan harap aku akan mati untuknya. Jiang Feifei, bagaimana bisa kau setega itu? Jiang Feifei, berhenti. Anak kita. Kamu tidak mau anak ini lagi. Mau pakai anak itu untuk mengancam saya. Kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula, anak ini, siapapun yang membesarkannya, pada akhirnya, darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah saya. Setelah saya meninggal, dia tetap akan berbakti di makam saya. Bukan begitu? Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Kamu salah memarahi orang. Orang yang seharusnya kamu marahi, bukan saya, tapi dirimu sendiri. Baik ayahmu yang sekarang terbaring di ICU maupun Jiang Shu yang dulu menceraikanmu dan pergi begitu saja. Semua ini karena ulahmu. Kamu yang membuat mereka pergi. Tapi syukurlah, Jiang Shu sudah sadar. Kalau tidak, dia benar-benar akan dihancurkan olehmu. Si tidak tahu berterima kasih ini seumur hidup. Seminggu kemudian, aku dan ibu mengantar ayah untuk terakhir kalinya. Sebelum meninggal, ayah terus-menerus menyebut nama Jiang Shu. Sampai mati pun matanya tak terpejam. Lebih dari sebulan kemudian, ibu pergi begitu cepat. Bahkan tak memberiku kesempatan untuk bernapas. Langsung menyusul ayah. Yang tak kuduga adalah dia, sama seperti ayah, juga tak bisa melupakan Jiang Shu. Ayah, ibu, aku tahu kenapa kalian memikirkan Jiang Shu. Bagaimanapun, yang berutang padanya bukan hanya kalian. Aku pasti akan menemukannya. Ibu. Xinzong, biarkan aku melihat anak itu lagi ya. Aku ibunya. Xinzong. Xinzong. Biarkan aku melihat anak itu lagi ya. Ya. Aku ibunya. Dokter bilang waktuku tidak banyak lagi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bersedia. Aku bersedia memberikan jantungku pada ayahmu. Xinzong. Apakah ini aku menjerat diriku sendiri? Xinzong. Sayang, jangan dengarkan omong kosong orang di luar itu. Dia bukan ibumu. Ibumu yang sebenarnya adalah pahlawan super. Dia berada di tempat yang sangat jauh, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang sakit. Tapi jangan khawatir. Dia tidak akan meninggalkan kita berdua, ayah dan anak, begitu saja. Dia akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kita akan terus menunggunya di sini. Jiang Shu, aku sangat merindukanmu. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Bagaimana kabarmu sekarang?
Komandan, Anda tidak apa-apa, Komandan? Dokter. Komandan, bertahanlah, Komandan. Dokter Jiang sudah datang. Dokter Jiang, cepat selamatkan Komandan saya. Luka tembus di paha. Saya akan menghentikan pendarahannya dulu. Ada saya di sini. Anda tidak akan kenapa-kenapa. Bertahanlah sebentar. Sebentar lagi selesai. Jika sakit, gigit ini. Saya bisa menghentikan pendarahan Anda dengan satu tangan. Tapi jangan sampai menggigit lidah. Baiklah, pendarahan sudah berhenti sementara. Terima kasih. Dokter Jiang? Tidak apa-apa. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kami, para dokter. Cepat menyingkir. Ayah, apa ibu benar-benar akan pulang hari ini? Apa kita bisa bertemu dengannya? Anak-anak lain punya ibu. Aku juga sangat merindukan ibuku. Pasti. Ayah, apa ibu benar-benar akan pulang hari ini? Pasti akan pulang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ayah, apa ibu akan kembali? Kita sudah menunggu begitu lama. Kakiku sampai pegal. Tidak akan. Ayo pergi. Kita pulang. Ayah, kenapa setiap minggu ayah harus menunggu 2 hari di bandara? Sudah bertahun-tahun. Kapan kita bisa menunggu ibu? Mungkin suatu hari. Mungkin setahun. Mungkin seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup ayah? Itu berapa lama? Seumur hidup. Itu sangat-sangat lama. Itu semua sisa waktu yang ayah miliki. Semua sisa waktu. Kalau begitu, apakah kita tidak akan pernah bertemu ibu lagi? Tidak. Ayah tidak akan menyerah sampai bertemu ibu. Mengerti? Mengerti? Aku seperti ayah juga tidak akan menyerah. Anak nakal. Kamu tahu apa artinya tidak menyerah? Kamu meniru ayah bicara. Kamu ini. Jiangshu, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? 6 tahun. Akhirnya kamu kembali. 6 tahun. Tidak kusangka perubahannya begitu besar. Aku masih bisa pulang ke kampung halaman hidup-hidup. Ya, berkat Tuhan. Kalau tidak, saat itu Anda pasti... Sayang. Jiangshu, benarkah itu kamu? Aku tidak salah orang kan? Atau aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar kembali. Kamu kembali padaku. Benar kan? Kenapa kamu menghindariku? Sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih tidak mau memaafkanku. Aku salah, Jiangshu. Ibu, siapa pria ini? Saya tidak mengenalnya. Ibu. Tidak, kami saling kenal. Dia istriku. Maaf, Bapak. Nama saya memang Jiangsu. Tapi saya bukan istri Anda. Anda salah orang. Ayo, kita pergi. Jangan pergi. 6 tahun. Sudah 6 tahun. Aku sangat merindukanmu. Jiangshu, biarkan aku melihatmu baik-baik. Bapak, tolong jaga sikap Anda. Jika terus begini, kami akan memanggil polisi. Jiangshu, jangan pergi dulu. Tidak lama setelah kamu pergi, ayahku tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Bahkan ibuku tidak sanggup menahan pukulan itu dan menyusul meninggal. Dan Jiang wanita itu, dia juga meninggal. Aku sudah merenungkan diriku secara mendalam. Aku sudah tahu kesalahanku. Aku sudah berubah. Hanya menunggumu kembali. Saat kita bertemu lagi, aku bisa mendapatkan maafmu. Bapak, saya turut prihatin atas pengalaman Anda. Berempati. Dan saya harap Anda tabah. Tapi semua ini pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan saya. Bukan begitu? Jangan-jangan Anda masih ingin menyalahkan saya atas kematian mereka? Tidak, Jiangshu.
Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu pengalamanku beberapa tahun ini dan perubahanku sendiri. Lihat, selama ini, aku sudah membeli rumah dengan usahaku sendiri. Aku juga membeli mobil Maybach model yang sama dengan yang kamu berikan padaku dulu. Jiangshu, aku hanya ingin memberitahumu. Sekarang aku sudah mampu. Aku bisa mengurus kebutuhanmu sehari-hari. Bagus sekali. Tapi, aku tidak butuh lagi. Tidak butuh. Jiangshu, aku tahu kamu di luar negeri menjadi dokter lintas batas. Aku sangat tahu pekerjaan ini sama sekali tidak ada penghasilan. Kamu tidak punya gaji. Bagaimana kamu menghidupi dirimu sendiri? Tenang saja. Aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku juga tidak akan membiarkan diriku kelaparan. Jiangshu, aku tidak bilang kamu buruk. Aku juga tidak bermaksud meremehkanmu. Aku hanya ingin bilang, sekarang aku sepenuhnya mampu untuk mengurus kebutuhanmu sehari-hari. Bisa membuatmu menjalani hidup santai yang kamu inginkan. Jin Song, kamu. Ya, aku tahu. Asalkan kamu mau kembali, semua pekerjaan rumah, seperti mencuci dan memasak, semua pekerjaan kotor dan berat akan kulakukan. Bukan itu maksudku. Aku mengerti. Lemari pakaian di rumah sudah kuisi penuh. Semua pakaian dan sepatu ini kubelikan untukmu. Tenang saja. Sepanjang tahun, kau tak akan pernah memakai baju yang sama 2 kali. Jiangshu, asal kau mau memaafkanku, apapun yang kau suruh akan kulakukan. Kau tahu siapa namanya? Namanya Nian Jiang. Nian Jiang. Nian Jiang. Nian Jiang. Kau merindukan ibu, kan? Dia adalah ibu. Cepat bantu ayah ya. Minta ibu untuk tetap di sini. Ayo panggil ibu. Jin Song, jangan bertingkah lagi. Jiangshu. Jangan sengaja menakuti anak itu. Kenapa melampiaskan amarah pada anak? Nak, ibu tidak sengaja menakutimu. Ibu hanya sedikit lelah. Aku bukan ibunya. Jiangshu, kau masih marah padaku, kan? Jin Song, kita sudah lama tidak punya hubungan apa-apa. Anak ini anak siapa? Kurasa kau lebih tahu daripadaku. Lagi pula, aku sudah menikah. Tolong jangan lagi dengan sombongnya melakukan hal-hal yang membuatmu terharu sendiri untuk menghapus rasa bersalahmu. Aku tidak butuh. Kamu tidak peduli lagi. Tidak mungkin kamu bohongi aku. Kamu bohongi aku, kan? Jiangshu. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Sebenarnya, kamu mau aku melakukan apa? Apa kamu mau aku berlutut memohon padamu? Atau aku harus mengeluarkan hatiku dan menunjukkannya padamu? Asal kamu mau, katakan saja. Apapun yang kamu katakan, aku bersedia melakukannya, Jiangshu. Jin Song, masa lalu sudah berlalu. Apapun yang kamu lakukan sekarang, tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kita ini suami istri. Kita pernah menjadi hubungan yang paling dekat. Jiangshu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Jiangshu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau memberiku satu kesempatan? Dulu kamu jelas-jelas sangat mencintaiku. Apa kamu masih ingat? Ingat hari-hari kita dulu? Waktu itu kamu sangat perhatian padaku. Selalu menuruti semua keinginanku. Kamu bilang hidupmu duniamu tidak bisa tanpaku. Sekarang, ini baru berapa tahun? Jiangshu, kenapa kamu jadi sedingin ini padaku? Jiangshu, kenapa? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu bisa setega ini padaku. Nyonya, mobil Tuan sudah disiapkan. Sebentar lagi akan tiba di depan. Silakan Anda ke sana. Baik. Jiangshu, jangan pergi. Jin Song, apa kamu belum selesai bersikap tidak masuk akal? Bersikap tidak masuk akal. Jiangshu, aku hanya ingin... Tuan, mohon jaga sikap Anda. Nyonya sudah jelas mengatakan tidak mengenal Anda. Jika Anda terus mengganggu, kami akan melaporkan Anda atas tuduhan pelecehan. Ayah, apakah dia ibu? Apa tamu salah orang? Kenapa dia tidak memedulikanku? Dia ibu. Ibu yang setiap hari kamu rindukan. Ayo, cepat panggil ibu. Ibu? Ibu? Ibu, kenapa ibu tidak mau ayah? Kenapa ibu tidak mau aku? Aku dan ayah di sini. Sudah menunggu ibu sangat lama. Kenapa ibu tidak mau aku? Anak-anak lain punya ibu. Aku juga mau, ibu.
Ada apa ini? Kenapa ibu itu tega sekali? Anaknya nangis begitu keras, tidak diurus. Lihat saja pakaiannya. Cukup terhormat. Kok bisa begitu? Apa ada sesuatu di baliknya? Pria ini terlihat cukup menyedihkan. Tuan dan hadirin sekalian, mohon jangan salah paham. Nyonya kami tidak mengenal tuan ini dan anak di sampingnya. Jadi mohon jangan mengganggu nyonya kami lagi. Nyonya, tuan sudah tahu situasinya di sini. Beliau akan segera datang sendiri. Jiangshu, saya lihat tadi, Anda masih punya perasaan pada anak dan saya, benar kan? Mereka memanggil Anda Nyonya. Anda benar-benar sudah menikah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Benar kan? Shushu. Asisten saya menelepon dan bilang, Anda mengalami masalah di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya sedikit salah paham. Tuan, saya Tang Chongyang, suami Jiang Shu. Boleh saya tahu ada urusan apa Anda mencari istri saya? Tidak. Ini tidak benar. Kau bohong. Jiangshu adalah istriku. Dia istriku. Jiangshu, aku mohon padamu. Jiangshu, kumohon, lihatlah aku. Aku tahu kau masih marah padaku. Kau membohongiku. Kau menghukumku. Benar kan, Jiangshu? Kumohon, lihatlah aku. Aku tahu kau masih marah. Kau membohongiku. Kau menghukumku. Benar kan, Jiangshu? Bagaimana bisa kau bersama pria lain? Bagaimana bisa kau? Aku tahu aku telah membuatmu menderita banyak. Tapi aku juga telah menerima akibatnya. Ayah dan ibuku sudah tiada. Tiada. Karena rasa bersalah, karena penyesalan. Mereka semua tiada, Jiangshu. Sekarang dunia ini, aku sendirian sekarang, mengurus anak ini. Jiangshu, aku mohon, kembalilah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jiangshu, jika tidak ada kamu, apa gunanya aku hidup? Kinsong, apa kamu sudah selesai? Tuan, tolong hormati istri saya. Jika Anda terus bersikap tidak sopan padanya, jangan salahkan orang-orang saya jika mereka tidak bersikap baik pada Anda. Dengar, Jiangshu adalah wanitaku. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Alasan dia tidak mau mengakuiku sekarang adalah karena dia masih marah padaku. Aku sudah susah payah menemukannya. Aku tidak akan pernah membiarkan pria lain merebutmu dariku. Jinsong, kamu gila. Lepaskan. Tuan, saya tidak peduli siapa Anda atau hubungan Anda dengan Shushu dulu. Tapi sekarang, dia adalah istri saya. Jika Anda berani bersikap tidak sopan padanya lagi, atau menyinggung saya jamin Anda akan membayar mahal. Ayo. Tidak apa-apa, kita pergi dulu. Jiangshu, kamu wanitaku. Aku baru bisa bertemu denganmu sekarang. Aku tidak akan pernah mengizinkan pria lain merebutmu dariku. Tidak akan pernah. Shu, pria itu dan anak itu adalah mantan suamimu, Shinsong, dan putranya. Sepertinya, dia sangat mencintaimu. Kamu salah. Dia memang pernah jadi suamiku. Tapi, anak di sampingnya itu adalah anak dari wanita lain. Dulu, demi dia, demi keluarga ini, aku memberikan semua yang ku bisa. Tapi dia menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar.
Dia menikmati semuanya tanpa rasa bersalah. Bahkan dia di depanku bersama wanita itu berkali-kali memprovokasiku, mempermalukan harga diriku. Akhirnya, hatiku hancur karena dia. Aku pun pergi. Antara aku dan dia, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Seperti cermin yang pecah, setelah rusak, meskipun dipaksa disatukan kembali, retakannya akan selalu ada. Tidak akan pernah bisa utuh lagi. Sekarang tidak mungkin. Dan di masa depan, itu lebih tidak mungkin lagi. Shu, sejak pertama kali aku melihatmu di rumah sakit lapangan, aku sudah sangat tertarik dengan ketangguhan dan kerapuhan yang ada padamu. Aku tahu, meskipun kamu mengatakannya dengan sangat tegas, tapi di hatimu, kamu masih memiliki beberapa ikatan yang belum terselesaikan dengan masa lalu itu, dengannya. Aku mengenalmu. Pada dasarnya, kamu adalah orang yang suka mengenang masa lalu dan sangat sepian. Aku tidak memaksamu untuk sepenuhnya menerimaku sekarang, melupakan semua masa lalu. Tapi aku hanya berharap bisa menemanimu. Dan saat kamu membutuhkanku, aku akan segera maju untuk melindungimu. Melindungimu dari badai. Aku akan selalu menunggumu. Terima kasih, Shengyang. Baiklah, ayo kita kembali dulu. Kamu kembali ke negara ini kali ini yang akan memimpin peluncuran konferensi rekrutmen Mitra Nasional Farmasi, Quan Hong, akan segera dimulai. Nanti, kami masih membutuhkanmu sebagai kepala petugas medis untuk memimpin jalannya acara. Kenapa? Aku sangat peduli padamu. Aku bahkan merendahkan diri, berlutut di depan banyak orang, memohon padamu. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Aku bahkan tidak peduli lagi dengan harga diriku. Kenapa kamu tidak mau memberiku satu kesempatan pun? Apakah semua perasaan kita selama bertahun-tahun ini tidak tersisa sedikit pun di hatimu? Hello. Kamu tahu farmasi Kuaneng kan? Itu raksasa biofarmasi yang dalam beberapa tahun terakhir telah terkenal di kancah internasional. Mereka akan segera merekrut mitra inti di seluruh dunia. Ini adalah peluang besar. Lalu? Mereka akan mengadakan acara peluncuran dan pesta koktail tingkat tinggi di kota ini dalam 2 hari ini. Persyaratannya sangat tinggi. Aku sudah berusaha keras dan akhirnya berhasil mendapatkan 1 tiket masuk untukmu. Kesempatan ini hanya sekali loh. Baik. Bagus sekali. Aku akan segera bersiap. Jiangshu, aku akhirnya tahu kenapa kamu tidak mau mengakui aku lagi. Bukankah kamu menganggapku tidak becus? Kamu pikir aku tidak pantas untukmu ya? Kamu meremehkanku. Baik. Tunggu saja. Kerjasama dengan farmasi Quan Hong kali ini, aku pasti akan mendapatkannya. Aku pasti akan meraih kesuksesan besar. Membuat semua orang terkesima padaku. Aku ingin melihat nanti, alasan apa lagi yang kamu punya untuk menolakku. Aduh, Tuan Qin, akhirnya Anda datang juga. Apakah tadi macet di jalan? Bagaimana, pemandangannya lumayan kan? Yang menyelenggarakan acara konferensi investasi mitra global ini adalah nyonya muda dari keluarga Tang. Keluarga Tang ini adalah keluarga bangsawan kelas 1. Mereka sangat berkuasa. Dan kudengar, nyonya muda dari keluarga Tang itu, dia juga bukan sekedar pajangan. Dia adalah seorang tokoh besar di dunia medis yang terkenal di seluruh dunia. Bagaimana, saudara? Kesempatan langka ini. Bro, ini sudah menghabiskan seluruh relasi seumur hidupku loh. Berhasil atau tidak, tergantung padamu sendiri. Aku tahu. Hei, aku dengar di bandara, kamu bertemu istrimu, Jiangshu. Karena sudah bertemu, coba cari cara untuk mendapatkannya kembali. Wanita itu hatinya lembut. Aku akan melakukannya. Kali ini, aku pasti akan membuatnya terkesan.
Bro, aku angkat telepon dulu. Ini klien penting. Kamu lihat-lihat saja dulu di sini. Nanti aku kembali mencarimu. Itu. Jiangshu? Kenapa dia ada di sini? Jiangshu! Jiangshu! Tuan, mohon tunggu. Ini area VIP dan belakang panggung. Dilarang masuk tanpa izin. Lepaskan aku. Aku mau masuk mencari istriku. Aku baru saja melihatnya masuk. Tidak ada orang yang Anda cari di sini. Mohon segera pergi. Kembali ke aula utama. Istriku bernama Jiangshu. Dia benar-benar baru saja masuk. Biarkan saya masuk. Saya akan periksa dulu. Bapak, saya katakan sekali lagi. Orang yang Anda cari tidak ada di sini. Jika Anda terus membuat keributan, kami akan segera meminta Anda meninggalkan tempat acara. Dan Anda akan masuk daftar hitam. Harap jaga sikap. Apa benar saya salah lihat? Apa karena saya terlalu ingin bertemu dengannya, jadi saya berhalusinasi? Chinsong, ada apa ini? Kenapa jadi begini? Cepat-cepat, bangun dulu. Tadi saya melihat istri saya. Saya ingin mengejarnya masuk, tapi dihalangi oleh pengawal. Mana mungkin? Istrimu Jiangshu? Apa kamu tahu tempat apa itu? Itu adalah area istirahat utama Nyonya Muda keluarga Tang dan tim intinya. Tingkat keamanannya paling ketat. Mana mungkin orang biasa bisa masuk? Kamu pasti salah lihat. Mungkin memang saya salah lihat. Bro, kamu pasti salah lihat. Aku tahu itu. Kamu merindukannya. Tapi jangan sampai gila juga. Hey. Lihat, waktunya sudah hampir tiba. Acara rekrutmen juga akan segera dimulai. Itu yang lebih penting. Ayo, kita ke sana dulu. Aku carikan tempat duduk biar kamu bisa istirahat. Kamu tenangkan diri baik-baik. Cantik. Kamu, wanita cantik. Aku sudah mencintaimu begitu lama. Sudah menyiapkan begitu banyak untukmu. Tapi sampai sekarang kamu tidak mau memaafkanku. Malah berselingkuh dengan pria lain. Kenapa? Kenapa? Mas, ini acara rekrutmen mitra kerja farmasi Kuan Hong. Kamu mabuk begini tidak takut jadi bahan tertawaan. Pergi sana. Sini. Adik temani kamu sadar. Pergi dariku. Aku tidak mau bersama kalian para wanita. Kalian para wanita tidak punya hati. Betul. Wanita memang tidak punya hati. Tapi adik jamin kamu akan puas. Pergi. Kalau bukan karena kamu tampan, aku tidak akan sudi melihatmu. Cih. Lama tidak berjumpa. Jiangshu, benar-benar kamu. Aku tahu aku tidak salah lihat. Kamu benar-benar datang mencariku. Aku tahu kamu tidak bisa melupakanku. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Aku tahu kamu tidak akan pernah melupakanku seumur hidupmu. Kalau tidak, dulu tidak mungkin karena aku butuh operasi. Kau berlari kencang dari bandara untuk menyelamatkanku. Tuan Kinsong, tolong jaga sikap Anda. Menyelamatkan Anda adalah tugasku sebagai dokter. Siapapun itu, aku tidak akan tinggal diam. Omong kosong. Jiangshu, kau mencintaiku. Suami dan anak itu semua bohong. Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Kinsong, kau terlalu banyak minum. Aku tidak mabuk. Aku sadar sepenuhnya. Kau tahu ini di mana? Ini adalah farmasi Kuan Hong. Acara rekrutmen mitra farmasi. Kuan Hong adalah perusahaan farmasi yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang paling pesat. Nilai pasarnya miliaran. Dan aku adalah yang paling mungkin menjadi salah satu mitra farmasi Kuan Hong. Jiangshu, kau tahu apa artinya ini? Penghasilanku akan mencapai puluhan juta per tahun. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Aku melakukan semua ini demi kau. Aku bisa menghasilkan puluhan juta per tahun. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Jiangshu,
bertahun-tahun telah berlalu. Aku mohon padamu, maafkan aku ya. Jiangsu. Aku mohon, maafkan aku. Semua ini kulakukan demi kamu. Aku, demi kamu, bisa berikan segalanya. Jiangsu, aku bersujud padamu. Baiklah, aku bersujud padamu. Jiangsu, aku mohon padamu. Kinsong, bangunlah. Tanpa kamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup. Jiangsu, aku mohon padamu. Aku tahu. Dulu aku kurang berkorban. Sekarang aku punya segalanya. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Jiangsu. Kinsong, hari itu aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas padamu. Kita sudah bercerai. Jangan membuat keributan lagi. Kinsong mabuk. Bawa dia ke kamar tamu untuk istirahat. Tidak. Aku tidak mabuk. Jiangsu, aku mencintaimu. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Aku rela melepaskan segalanya demi kamu. Memberikan semua untukmu. Aku mohon padamu. Kembalilah padaku ya. Kembalilah padaku. Sayang. Pak Tang. Anda. Kita bertemu lagi. Tuan Chin. Anda adalah Direktur Utama Farmasi Kuan Hong. Tang Zhengyang. Tuan Chin, terima kasih atas kesetiaan Anda pada istri saya. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Hari ini, di depan banyak orang, saya ingin menegaskan lagi. Hubungan saya dan istri saya sangat stabil, bahagia, dan harmonis. Dan kami juga berencana punya anak. Jadi, mohon jangan lagi mengganggu saya dan istri saya. Benar kan, sayang? Benar. Oh ya, Kinsong. Izinkan saya memperkenalkan. Ini suami saya, juga Direktur Utama Farmasi Kuan Hong, Tuan Tang Zhengyang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jiangsu, saya sudah berkorban banyak untukmu. Saya sudah berusaha keras. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain? Pak Tang, kamu baik-baik saja? Pak Tang, bangunlah. Pak Tang. Kamu baik-baik saja? Dr. Jiang, aku tidak apa-apa. Asalkan aku bisa melindungimu, meskipun harus mengorbankan nyawaku ini, aku rela. Kinsong, ketika kamu tahu seseorang bisa mengorbankan nyawanya demi kamu, kamu pasti tidak akan salah pilih. Zhengyang, ada beberapa hal yang baru sekarang aku pahami. Jika aku bilang pengalaman masa lalu itu sudah benar-benar kurelakan, saat ini aku hanya ingin bersamamu, menghadapi suka duka sisa hidup ini bersama. Maukah kamu menerimaku? Aku mau. Perjamuan akan segera dimulai. Silakan Direktur dan Nyonya Farmasi Kuan Hong naik ke panggung. Sayang, ayo kita naik ke panggung bersama. Terima kasih, sayang. Aku selalu berpikir bahwa penantian yang tak berujung adalah hukuman darimu untukku. Baru hari ini aku mengerti. Itu adalah hukuman yang kuberikan sendiri pada diriku.